Haleluya. Shalom, selamat malam rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini masih ada kesempatan buat kita sekalian untuk kembali beribadah dalam ibadah gerakan pembawa solo Korup 1 Palu. Dan juga kita bersyukur kepada Allah bahwa Dia telah memberkati bangsa kita selama 76 tahun. Tentunya begitu banyak harapan dan doa-doa yang kita mau naikkan kepada Tuhan. Agar bangsa kita, bangsa Indonesia akan selalu kuat, selalu bangkit. Dan agar dipulihkan oleh Allah. Dalam bisa menghadapi problema yang ada. Dan juga virus COVID-19. Untuk itu mari bersama-sama kita siapkan hati pemikiran kita. Kita masuk dalam ibadah kita. Bersama-sama kita angkat pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita katakan bersama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia takkan pernah tinggalkan. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita katakan, oh nyanyian pujian, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan sangat layak kami puji Tuhan. Oh, nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita katakan, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pada malam hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur kalau masih ada kesempatan yang luar biasa buat kami untuk datang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau bertata di setiap ibadah kami pada malam hari ini, di setiap puji-pujian yang kami naikkan, biarlah hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, demi Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Saya kena percaya pada malam hari ini kita adalah orang-orang yang sungguh bersyukur. Karena kenapa? Kalau malam hari ini kita boleh ada, itu semua karena Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama teman-teman yang di rumah, saya persilakan kita untuk berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan penuh semangat, kita katakan bersama pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, makhluk di bumi, di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bertepuk tangan. Mari bersama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh semangat lagi kita katakan bersama, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dan begitu juga saya yakin dan percaya, Tuhan juga pasti bisa akan memulihkan Indonesia. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Ketika Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, dengan iman kita bahwa Tuhan pasti memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Sekali lagi kita katakan bersama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan teman-teman sekalian untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan pulihkan. Ini kami umat-Mu Tuhan, merendahkan diri. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami Pada saat ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari bersama-sama kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi ke hadapan Tuhan.
menaikkan segala pokok-pokok doa kita yang ada. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat negeri kita. Kalau Allah telah memberkati 76 tahun, kita yakin bersama bahwa Allah akan terus memberkati negeri kita. Memberkati Indonesia. Begitu banyak harapan dan doa-doa yang kita akan naikkan. Kiranya negeri kita dapat pulih kembali. Bangsa Indonesia dapat dipulihkan oleh Tuhan. Situasi yang sangat meresahkan bagi kita. Situasi yang memaksa kita untuk membatasi kegiatan kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa khusus buat bangsa kita. Karena sungguh kami rindu melihat Indonesia pulih dari COVID-19. Sungguh kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema di dalam nama Yesus. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami mau ucapkan berkat atas Indonesia. Biarlah segala kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan, Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan dalam ibadah gerakan pembawa suluh yang telah kita ikuti. Dan saat ini kesempatan buat kita bersama untuk belajar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan buat saudara, bagi teman-teman yang ada di rumah. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan hati pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi hal penting dalam hidup kita, akan membentuk hidup kita, akan merubah hidup kita, bahkan menuntun hidup kita untuk melangkahkan kaki kita di hari-hari yang akan datang. Teman-teman orang muda yang diberkati Tuhan, GPS Korp 1 Palu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar bersama dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam ini kami bersyukur karena kami dapat mengikuti ibadah gerakan pembawa suluh ini. Dan ini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak muda untuk memahami firman ini dengan baik. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak muda Korp 1 Palu, anak-anak muda GPS Korp 1 Palu, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk hidup sesuai dengan jalan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati, pikiran, kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan ini kami pelajari, Roh Kudus Tuhan menolong kami, membantu kami, memberi kemampuan kepada kami untuk memahami firman ini dengan baik. Ini doa kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan buat kita semua. Pembacaan kita pada malam hari ini Roma 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, 2 ayat saja. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan membaca buat kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, malam hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah langkah berikutnya, begitu, atau next step. Berbicara tentang langkah berikutnya atau next step itu, atau apapun yang akan kita lakukan di hari esok atau setelah dari tempat ini, setelah mengikuti ibadah ini, apa yang akan kita ambil. Langkah itu akan selalu berbicara tentang perjalanan yang akan kita lalui. Apakah perjalanan itu merupakan perjalanan yang mudah ataupun perjalanan yang sulit? Apakah perjalanan itu perjalanan yang akan kita lakukan tanpa ada hambatan ataupun perjalanan yang berbicara tentang banyaknya hambatan di sana? Nah teman-teman orang muda yang diberkati Tuhan, ketika saya belajar tentang tema yang diberikan kepada saya mempelajari tujuan yang diberikan kepada saya mencoba berpikir tentang langkah apa sih yang harus kita ambil sebagai orang muda? Atau apa perjalanan yang harus kita tempuh di depan sebagai orang muda? Langkah apa yang harus kita ambil ke depan untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini? Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, saya ingat sedikit ketika pertama kali saya melangkahkan kaki atau mengambil keputusan untuk mengambil langkah berikut dalam hidup saya. Ketika saya ada di Kulawi, saya tamat SMA di tahun 2007 tamat begitu, dan kurang lebih 3 tahun saya ada di Kulawi. Tidak jelas hidupnya seperti apa, bahkan saya tidak memiliki mimpi sampai harus ada di Palu seperti saat ini begitu. Nah teman-teman diberkati Tuhan, namun pada satu saat di tahun, kalau tidak salah di tahun 2009, salah seorang teman ajak saya untuk mari juga kita ke Palu begitu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di Palu begitu, di pelayanan dan lain-lain begitu. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk melangkahkan kaki saya untuk berangkat ke Palu. Nah teman-teman yang berkati Tuhan, bicara tentang langkah berikutnya, bahwa ketika saya ada di Palu juga saya memiliki mimpi. Ketika saya ada di tempat ini di Korp 1 Palu, saya melihat beberapa orang yang sangat hebat dalam pelayanan, yang sangat diberkati Tuhan dalam pelayanan. Saya mencoba mencari
latar belakang pendidikan mereka dan saya dapati bahwa mereka memang orang yang belajar begitu. Banyak belajar, bukan hanya sekolahnya, bukan hanya kuliahnya, tapi banyak baca buku dan lain-lain. Begitu. Nah, teman-teman diberkati Tuhan, pada akhirnya saya juga melangkahkan kaki atau mengambil langkah berikut dalam hidup saya, yaitu memutuskan untuk berkuliah di kampus STT Balak Keselamatan Palu. Dan sampai hari ini saya bisa pelayanan di Korup 1 Palu seperti ini, karena semua Tuhan sudah memberkati perjalanan langkah-langkah hidup saya. Begitu. Nah, teman-teman diberkati Tuhan, saat ini di tahun ini ada beberapa di antara kita yang akan tamat SMP, yang akan naik ke SMA. Kita akan menjalani langkah berikut dalam hidup kita, yaitu dalam pendidikan kita di jenjang SMA. Ada juga yang tahun ini tamat SMA dan melanjutkan jenjangnya di perguruan tinggi. Ada juga yang sudah selesai kuliahnya atau sudah selesai di SMA-nya dan memilih untuk melangkahkan kaki dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia usaha apapun itu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, berbicara tentang langkah berikutnya juga tidak bisa kita lepas dari langkah kita yang sebelumnya, atau apa yang kita jalani sebelumnya, apa yang kita lakukan sebelumnya, itu akan mempengaruhi langkah kita di depan. Begitu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita di SMP atau di SMA memiliki prestasi yang baik, itu pasti akan mempengaruhi langkah kita ketika kita masuk di jenjang perguruan tinggi. Dan ketika kita di perguruan tinggi juga kita memiliki nilai yang baik atau memilih untuk menjalani pendidikan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, maka itu akan mempengaruhi kita ketika kita selesai dalam pendidikan itu, ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan atau ketika kita masuk dalam dunia usaha, itu akan selalu mempengaruhi langkah berikutnya kita. Artinya bahwa langkah di belakang atau apa yang kita lakukan di sebelumnya, itu akan terus mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita belajar tentang 2 ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat yang ada di Roma. Saya akan baca kembali buat kita. Ayat yang pertama Paulus tulis begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman yang diberkati Tuhan, berbicara tentang langkah berikutnya atau berbicara tentang perjalanan kita ke depan, apa yang akan kita lakukan di depan, saya adalah salah satu orang yang sangat setuju bahwa langkah saya berikutnya atau langkah kita berikutnya, langkah kita hari ini, besok, dan seterusnya, itu kita harus mempersiapkannya dengan baik, kita harus memikirkannya dengan baik, kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk melakukan perjalanan itu atau melangkahkan kaki kita di langkah-langkah berikutnya, begitu. Tapi teman-teman yang diberkati Tuhan, izinkan saya sebagai teman, sebagai kakak di tempat ini, izinkan saya mengingatkan bagi kita semua bahwa ketika kita memilih untuk melangkahkan kaki kita untuk langkah berikutnya dalam hidup kita, langkah apapun yang akan kita ambil, dalam pendidikan mungkin, dalam usaha mungkin, dalam pekerjaan mungkin, dalam apapun itu, ketika kita memilih untuk melanjutkan langkah kita, untuk melanjutkan perjalanan kita, untuk melangkahkan kaki kita dalam tempat-tempat yang lain, atau melangkahkan kaki kita untuk menuju kemajuan-kemajuan yang lain, atau melangkahkan kaki kita dimanapun itu, izinkan saya mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama sekali yang harus kita miliki sebagai orang-orang muda Kristen, sebagai orang-orang muda Tuhan, sebagai orang-orang muda Gereja Balak Keselamatan, sebagai orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan kita. Sekali lagi, hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam melanjutkan langkah kita atau melangkahkan kaki kita, hal yang pertama yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan adalah memberikan tubuh kita persembahkan kepada Tuhan kita. Yaitu tubuh yang bagaimana? Tubuh yang kudus. Sekali lagi, tubuh yang bagaimana? Tubuh yang kudus. Itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan kita untuk memulai langkah hidup kita, untuk memulai langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, teman-teman yang berkati Tuhan, ayat yang kedua dari pembacaan kita bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman yang diberkati Tuhan,
Setelah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, sebelum kita melakukan langkah-langkah berikut dalam hidup kita atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam hidup kita, hal yang berikut yang penting untuk kita perhatikan dan lakukan adalah Rasul Paulus mengatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Teman-teman diberkati Tuhan, saya waktu belajar kata berubahlah, di sana saya mendapati bahwa kata berubahlah yang dimaksud oleh Paulus di sini, beberapa penafsir Alkitab menjelaskan bahwa kata ini dia menjelaskan tentang sikap atau tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh setiap orang percaya, setiap orang-orang muda Kristen untuk menempatkan hidupnya hari ini, menempatkan hidupnya setelah hari ini, besok dan seterusnya. Artinya kata berubahlah sini juga berbicara tentang tindakan nyata yang harus kita lakukan untuk mengubah cara hidup kita atau mengubah cara berpikir kita, mengubah apa yang tidak baik dalam hidup kita untuk menjadi hal-hal yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Nah teman-teman ini berkati Tuhan, sekali lagi Paulus berkata di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Teman-teman ini berkati Tuhan, saya sempat berpikir apa yang harus kita ubah? Apa yang harus berubah? Bukankah hidup kita sudah berubah? Bukankah hidup kita sudah mengalami banyak perubahan hari-hari ini? Nah teman-teman ini berkati Tuhan, Paulus sangat tegas berkata di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Teman-teman ini berkati Tuhan, kita hidup di dunia yang kita hidup ini digambarkan sebagai dunia yang sangat gelap. Atau dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kesalahan, dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik yang pastinya itu melanggar apa yang Tuhan mau, atau itu melanggar aturan Tuhan. Teman-teman diberkati Tuhan, tapi mau tidak mau, suka tidak suka kita sedang hidup di dunia ini. Bahkan setiap hari kita akan menyaksikan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin hidup kita juga ada dalam bagian-bagian itu. Atau dalam hidup kita juga ada dalam bagian-bagian yang sedang melakukan apa yang Tuhan tidak mau atau yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan. Nah teman-teman diberkati Tuhan, namun Paulus sangat tegas berkata di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Apa yang harus kita berubah? Cara berpikir kita harus berubah. Apa yang harus kita berubah? Hidup kita harus berubah. Apa yang harus kita ubah? Cara bicara kita harus kita ubah. Apa yang harus kita ubah? Cara bertingkah laku kita harus berubah. Apa yang kita ubah? Cara bergaul kita harus ubah. Apa yang harus kita ubah? Semua hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengubahnya itu. Itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, dan juga Paulus ingatkan kepada kita semua orang-orang muda Kristen, orang-orang muda bergereja Balak-Kecamatan Korup 1 Paulus saat ini. Paulus sangat tegas di sana berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sekali lagi, apa yang harus kita ubah? Pikiran kita harus kita ubah. Berpikirlah secara pakai pikirannya Kristus. Atau berpikir dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau kita pikirkan, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang Tuhan mau harus kita ucapkan, itu yang harus kita ucapkan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam langkah kaki kita setiap hari, itu yang harus kita lakukan. Teman-teman yang berkati Tuhan, artinya bahwa seluruh aspek hidup kita harus mengubahnya, tidak lagi sesuai dengan dunia ini, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak lagi sesuai dengan dunia yang fana ini, tetapi berubah sesuai dengan cara hidup anggota kerajaan surga. Sekali lagi teman-teman yang diberkati Tuhan, Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Hidup kita harus memiliki perubahan yang nyata. Hidup kita harus memiliki perubahan yang pasti. Hidup kita harus memiliki perubahan yang konsisten. Hidup kita harus memiliki perubahan yang lebih baik dari hari ke hari. Setiap harinya hidup kita harus melakukan perubahan-perubahan itu. Apa kesalahan yang kita sedang lakukan hari ini? Apa yang kekurangan-kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan hari ini? Mulai saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk setiap hari mulai dari saat ini, dari jam ini, maka langkah-langkah kita berikutnya itu harus memiliki perubahan yang nyata. Itu harus memiliki perubahan yang pasti. Kita harus memiliki perubahan yang konsisten.
Teman-teman yang diberkati Tuhan, berikutnya Paulus sangat tegas berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Teman-teman yang berkati Tuhan, saya waktu belajar bagian ini, apa yang Paulus maksud tentang pembaharuan budi? Apa yang Paulus mau sampaikan kepada kita tentang bicara tentang pembaharuan budi? Pembaharuan itu apa? Budi itu apa? Pembaharuan budi itu apa? Begitu. Nah teman-teman yang berkati Tuhan, saya mendapatkan banyak hal di sana. Saya membaca beberapa artikel, membaca beberapa tulisan, membaca juga dalam kamus besar bahasa Indonesia. Saya mendapatkan banyak hal tentang hal ini dan saya akan sampaikan pada teman-teman pada malam hari ini. Paulus berkata di sana, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Paulus mengulangi dua kata yang hampir sama di sini. Paulus menulis pertama, berubahlah oleh pembaharuan. Saya belajar tentang kata pembaharuan. Apa yang Paulus masuk tentang pembaharuan? Bukankah berubah itu saja sudah cukup? Tapi Paulus masih menambahkan di sini tentang kata pembaharuan. Teman-teman yang berkati Tuhan, saya mendapati di sana bahwa bicara tentang pembaharuan. Pembaharuan itu adalah sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita putuskan untuk kita lakukan dan kita kerjakan, dan itu kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti. Teman-teman yang berkati Tuhan, pembaharuan budi di sana yang Paulus maksud adalah perubahan atau pekerjaan atau apapun yang kita putuskan untuk kita lakukan, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Dengan kata lain, langkah saya hari ini, langkah saya besok, langkah saya lusa, langkah saya seterusnya, itu harus menggambarkan dari apa yang saya putuskan hari ini. Artinya Paulus mengatakan di sana, pembaharuan budi itu bicara tentang perilaku atau sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan terus-menerus tanpa henti. Begitu. Nah teman-teman yang berkati Tuhan, apa yang Paulus mau di sana yang kita harus lakukan? Paulus mau kita harus melakukan pembaharuan budi dalam cara berpikir kita. Artinya, setiap hari cara berpikir kita harus kita lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Atau jadikan pikiran kita, yang kita pikirkan, yang akan kita putuskan, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan kata lain, Paulus menulis pembaharuan budi di sana, bicara tentang pembaharuan yang dilakukan setiap hari tanpa henti, terus menerus tanpa henti. Artinya bahwa pikiran kita, Paulus mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk pikiran kita tidak lagi boleh memikirkan hal-hal yang lain selain memikirkan tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Artinya bahwa setiap hari pikiran kita harus memikirkan tentang hal-hal yang baik. Setiap hari pikiran kita harus memikirkan tentang hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari pikiran kita harusnya memikirkan tentang hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk pelayanan kita di masa-masa yang akan datang. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pembaharuan budi yang Paulus maksudkan di sini tidak juga hanya bicara tentang pembaharuan dalam pikiran kita, tapi tingkah laku kita, cara hidup kita setiap harinya. Paulus juga mengingatkan kita untuk melakukan pembaharuan itu setiap hari, terus menerus tanpa henti. Artinya teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang yang sempurna. Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang muda menjadi orang yang sempurna dalam mengikut Dia. Memang kita tidak akan pernah bisa sempurna, tapi ketika kita memilih untuk melangkahkan kaki kita terus menerus tanpa henti untuk berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, terus menerus tanpa henti, maka kesempurnaan itu akan menjadi bagian kita. Kapan itu? Kita tidak pernah tahu. Mungkin setelah kita meninggal baru kita bisa menjadi orang yang sempurna yang seperti Tuhan inginkan. Tapi ketika setiap hari dalam hidup kita, dalam langkah kaki kita, langkah hari ini, besok, seterusnya, dan kapanpun itu langkah yang kita lakukan, kita memilih langkah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kesempurnaan akan menjadi bagian kita di mana? Mungkin di masa yang akan datang. Mungkin setelah kita meninggal, atau mungkin juga sebelum kita meninggal. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, Paulus sangat tegas berkata kembali di sana, saya baca ulang buat kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Langkah seterusnya yang harus kita ambil dalam hidup kita.
adalah melakukan perubahan yang nyata. Dan perubahan yang nyata itu tidak bicara tentang hari ini berubah, besok tidak, lusa berubah, hari keempat tidak lagi, berikutnya berubah, hari berikutnya tidak lagi, tidak. Paulus menulis di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan yang harus kita lakukan, langkah seterusnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan perubahan itu adalah perubahan yang nyata, adalah perubahan yang terus menerus setiap hari, setiap detik, setiap menit harus kita lakukan. Tidak ada kesempatan untuk tidak melakukan perubahan itu. Tidak ada kesempatan untuk tidak melakukan hal yang baik itu. Itu yang Paulus inginkan untuk kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Raja, sebagai anak-anak Allah. Kita harus hidup mengalami yang namanya perubahan dan pembaharuan budi. Yang artinya pembaharuan budi itu bicara tentang perubahan yang terus menerus yang harus kita lakukan, yaitu perubahan yang tanpa henti untuk kita kerjakan. Teman-teman berkati Tuhan, ayat berikutnya Paulus menulis di sana. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika langkah berikut hidup kita, ketika langkah selanjutnya dalam hidup kita adalah memilih langkah untuk melakukan perubahan karena kepercayaan kita kepada Tuhan, adalah memilih langkah untuk pembaharuan budi kita yang perubahan setiap hari terus menerus tanpa henti untuk kita kerjakan. Maka Paulus di sana menulis, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika hidup kita ada dalam perubahan yang nyata, ketika hidup kita ada dalam perubahan yang terus menerus tanpa henti, maka kita pasti akan mengetahui mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang Tuhan mau, itu yang akan kita ketahui. Maka kita akan mengetahui semua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kita akan mengetahui semua apa yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, kalau hari ini kita masih belum tahu mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang muda. Lakukan perubahan saat ini juga. Lakukan pembaharuan budimu sejak saat ini juga, supaya ke depannya kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang sempurna. Teman-temanku yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa langkah selanjutnya dalam hidup kita adalah langkah untuk melakukan perubahan, adalah langkah untuk melakukan pembaharuan dalam hidup kita. Pembaharuan itu bicara tentang perubahan yang tidak berhenti secara terus-menerus untuk kita lakukan. Terus-menerus tanpa henti. Harus konsisten untuk terus kita kerjakan. Sebagai orang-orang muda yang aktif dalam pelayanan, mari kita tetap aktif dalam pelayanan itu secara konsisten. Jangan hari ini mau, besok tidak. Jangan ketika hari ini ditegur karena mungkin memiliki kesalahan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, itu akan membuat kita ciut dan bahkan kita tidak mau lagi aktif dalam pelayanan itu. Jangan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, Paulus menuliskan kepada kita hari ini bahwa berubah oleh pembaharuan budi, yaitu perubahan yang tidak berhenti, perubahan yang terus menerus dilakukan, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini dan seterusnya harus tetap seperti itu dilakukan. Supaya apa? Paulus menulis, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Supaya kita tahu semua jalan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita tahu mana yang sempurna yang harus kita pilih. Hidup kita harus mengalami yang namanya perubahan nyata, perubahan terus menerus tanpa henti, yang disebut dengan pembaharuan budi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Teman-teman ini berkati Tuhan. Di akhir dari renungan malam hari ini, izinkan saya kembali mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang muda, sebagai teman-teman, mari kita melakukan yang namanya perubahan dalam hidup ini, pembaharuan budi kita, yaitu perubahan terus menerus tanpa henti, perubahan yang harus dilakukan dari hari ini seterusnya. Supaya semua yang Tuhan kehendaki, supaya semua yang Tuhan mau, bahkan yang sempurna itu pun
kita akan memahaminya. Kenapa? Karena hidup kita sudah mengalami yang namanya perubahan yang nyata, terus menerus tanpa henti, dari tangga ke satu, tangga kedua, tangga ketiga, sampai tangga-tangga selanjutnya, perubahan hidup kita akan terus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah belajar firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya dengan baik. Hamba-Mu yang telah menyampaikan hari ini, mungkin menyampaikannya dengan tidak sempurna. Tapi hamba sangat percaya, Roh Kudus Tuhan adalah Roh Kudus yang sempurna, yang bisa memberikan pengertian, pemahaman yang sempurna bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo rekan-rekan pembawa sulu yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah beribadah Gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu pada malam hari ini, sudah bergabung untuk bersama memuji memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati lewat ibadah pada hari ini. Untuk pengumuman, minggu depan kita masih akan tetap beribadah bersama ibadah Gerakan Pembawa Sulu melalui YouTube channel GPS Korop 1 Palu jam 7 malam. Untuk pengumuman lainnya, teman-teman semua bisa cek di akun media sosial Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp grup GPS Korop 1 Palu. Mari kita tetap bersatu hati berdoa untuk pemulihan bagi situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Teman-teman GPS yang diberkati Tuhan, di akhir persekutuan kita pada malam hari ini, kita kembali akan menghadap kepada Tuhan, kita kembali akan berdoa. Kita percaya bahwa semua yang kita lakukan malam hari ini, itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih. Malam ini di akhir persekutuan ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami dalam ibadah ini. Kami bersyukur karena semua yang kami lakukan pada malam hari itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan telah kami pelajari bersama-sama. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Tuhan, malam ini kami berdoa secara khusus bagi penanganan COVID di bangsa dan negara kami, khususnya di kota kami yang tercinta, Kota Palu ini. Kami serahkan penanganan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan para petugas medis yang bekerja dengan luar biasa untuk menangani COVID atau menangani pasien yang sedang terpapar COVID. Tuhan, kami serahkan hidup mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, melakukan pelayanan itu dengan baik, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan setiap harinya. Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang terpapar COVID. Kami berdoa Tuhan memberkati hidup mereka. Kami berdoa Tuhan melindungi hidup mereka. Kami berdoa jika Tuhan berkenan, Tuhan sembuhkan mereka. Dan kami sangat percaya apapun yang Tuhan atur, itu yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang khususnya di Korops ini, baik itu opsir pemimpin, opsir-opsir setempat yang selalu setia melakukan pelayanan di Korops ini. Tuhan juga berkati mereka semua, jauhkan mereka dari hal-hal yang kami tidak inginkan, dan biarlah pelayanan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi Gerakan Pembawa Sulu di tempat ini. Tuhan juga berkati ketua GPS kami, pengurus-pengurus GPS, bahkan semua anggota GPS kami yang tergabung di Korps 1 Palu ini. Tuhan berkati mereka semua, lindungi mereka semua setiap harinya dalam aktivitas kegiatan mereka. Tuhan jagai mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin melanjutkan pendidikannya di tahun ini. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pendidikan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang masih mencari pekerjaan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, siapkan pekerjaan yang baik bagi mereka. Berikan kemampuan kepada mereka untuk bekerja, untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sudah bekerja, bahkan sudah memiliki usaha sendiri. Tuhan juga berkati hidup mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka dalam usaha mereka. Dan biarlah di masa muda kami, sebagai orang-orang muda di tempat ini, masa muda kami akan kami isi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Masa muda kami akan kami isi dengan hidup menurut dengan apa yang Tuhan mau. Masa muda kami akan kami isi dengan hidup melayani Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus melindungi hidup kami. Ini doa kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.